Sobat Pustaka. Waduh, senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya dengan saya Surya Dharma. Saya Desi Permata Dea. Seperti biasa teman-teman, di Siniar Literasi kita pastinya mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Kalau di minggu sebelumnya Dea, kita membahas mengenai bagaimana literasi keuangan untuk mahasiswa, mengenal bagaimana cara mahasiswa dapat menabung emas melalui Trings. Nah, hari ini kita akan membahas tentang literasi pastinya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Nampaknya ini wajah-wajah baru di lingkungan bahasa kesastraan seperti itu dan baru muncul ke permukaan nampaknya ini ya. Nah, hari ini kita bersama dengan pemenang 1 Duta Bahasa Riau tahun 2026 ada Arya Maeswara dan Rizky Trilarasati. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Aman? Sangat aman. Sudah makan? Sudah. Oke, apa lauknya? Sehat 5 sempurna. Sehat 5 sempurna. Okay. Memang jawaban duta bahasa itu berbeda deh ya. Bagaimana jawaban itu dapat berdampak. Iya, betul sekali ya. Surya. Seperti Unri berdampak ya. Unri berdampak teman-teman. Nah, terima kasih untuk Arya dan Laras yang hari ini sudah mau direpotkan untuk datang menjadi narasumber di Siniar Literasi kita. Nah, selamat juga kami ucapkan sudah menjadi pemenang 1 Duta Bahasa Riau tahun 2026. Sangat luar biasa sekali. Cerita sedikit deh ya. Iya Surya. Kemarin saya datang di acara puncak mereka. Iya. Ya. Saya melihat bagaimana perjuangan mereka yang sangat luar biasa. Ya, unjuk gigi. Itu dia. Unjuk gigi yang sangat luar biasa dan sampai akhirnya Allah amanahkan menjadi pemenang 1 di pemilihan Duta Bahasa Riau. Gimana perasaannya kira-kira? Kalau ditanya soal perasaan, yang jelas terlintas pertama kali itu terharu Karena ada Surya? Ya, salah satunya. Okay. Kalau dari sekian banyak alasan, yang pasti karena berbuah juga apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah didoakan selama ini. Jadi ada hasilnya dan setelah terharu pastinya bahagia karena tapi bahagianya yang tidak terlalu berpuas diri karena tentunya masih ada amanah selanjutnya yang harus ditempuh. Oke. Kalau Laras sendiri? Kalau Arya tadi haru, Laras juga sama halnya haru, namun lebih ke tidak menyangka nih Mas Sur, Kak Dea, karena dulu sempat tidak merasa percaya diri untuk mengikuti ajang Duta Bahasa Riau karena kan Duta Bahasa Riau terkenal dengan ajang yang berbeda. Kompleks gitu. Ketika dinyatakan sebagai pemenang 1 tuh benar-benar tidak menyangka. Tentu amanah yang diemban begitu besar karena nantinya kami akan mewakili Provinsi Riau menuju pemilihan Duta Bahasa Nasional. Tentunya Laras merasa aku harus lebih banyak belajar lagi dan jadi termotivasi dengan adanya amanah ini. Semoga nantinya bisa diemban dengan baik dan benar. Ya, satu kata yang keluar mengenai harus banyak belajar lagi. Nah, sebenarnya sedikit cerita nih Dea. Saya sudah lama mengenal 2 orang ini ya. Kebetulan kami juga satu prodi. Nah, jadi mereka ini mengawali karirnya sampai akhirnya di Duta Bahasa Riau itu seperti yang kita lihat sekarang nih teman-teman semuanya, Sobat Pustaka, bahwa mereka mengawali dari pemilihan Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya, Duta di Prodi ya. Benar. Kemudian akhirnya diamanahkan sebagai winner ya, jadi winner putra dan putri. Kemudian melanjutkan lagi langkahnya ke langkah yang lebih tinggi di Duta Pendidikan di fakultas berarti ya. Dan akhirnya diamanahkan menjadi pemenang 2. Sama-sama pemenang 2 juga deh ya. Jadi selalu berbarengan betul, gitu ya Surya. Ya. Dan akhirnya melanjutkan lagi langkahnya ke langkah yang lebih tinggi di tingkat provinsi dan akhirnya menjadi winner di Duta Bahasa. Berdua lagi deh ya. Luar biasa ya Surya. Ini perlu kita curigai sebenarnya ya. Apa yang terjadi dengan mereka, kenapa mereka selalu berdua. Tapi sangat luar biasa. Setiap pencapaian yang kalian dapatkan sekarang pastinya dengan usaha yang sangat luar biasa dan berbuah yang manis tentunya. Oke, kita mungkin langsung masuk saja ke pembahasan kita mengenai identitas di era digital, bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Silahkan Dea. Oke, menurut kalian berdua, menurut pandangan kalian, bagaimana sih bahasa daerah itu sekarang masih dianggap sebagai identitas yang mengembangkan, yang membanggakan, atau malah itu jadi beban tersendiri nih buat anak muda sekarang gitu? Mungkin boleh dari Laras dulu.
boleh. Oke. Sebenarnya ungkapan apakah bahasa Melayu Riau, bahasa daerah merupakan suatu beban, sebenarnya tidak bisa kita katakan seperti itu ya, karena bahasa Melayu Riau merupakan identitas kebanggaan kita. Harapan dan doanya akan selalu seperti itu. Hanya saja untuk penggunaannya ini yang sedang menjadi tantangan di kalangan generasi muda. Kalau kita melihat data UNESCO, setiap 2 minggu ada satu bahasa yang terancam punah. Indonesia kita memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Ada 718 bahasa daerah dan setengah dari bahasa daerah tersebut itu sedang terancam kekurangan penuturnya. Oke. Jadi memang bahasa daerah ini sedang menjadi tantangan, tekanan yang nyata gitu di tengah arus globalisasi. Namun yang menariknya di tengah hiruk pikuk itu kita masih sering melihat generasi muda yang memiliki nilai budayanya itu tinggi ya. Seperti kita masih sering melihat generasi muda yang mengenakan tanjak, yang mengenakan baju kurung Melayu, lalu membuat konten-konten digital yang mempromosikan budaya Melayu. Itu menariknya gitu. Hanya saja memang kebanggaan tersebut belum memasukkan atau menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi dan kita cari solusinya bersama-sama, karena ini tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama dan harus memandang bahwa ini bukan suatu beban ya, tapi sebagai PR lah bagi kita, terutama generasi muda, bagaimana supaya bahasa daerah ini tetap menjadi identitas yang tidak hanya sekedar bahasa saja, tapi juga identitas kita, karena kan bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi ya, tapi juga merupakan cara kita memandang sudut pandang masyarakat, nilai sejarah itu semua bisa teraplikasikan melalui bahasa gitu, jadi tidak beban. Menurut Lara seperti itu. Oke, jadi bukan suatu beban ya. Ya, oke. Kalau menurut Arya sendiri gimana? Sejalan dengan apa yang disampaikan Laras, bahwasanya suatu amanah penggunaan bahasa daerah itu bukanlah suatu beban. Itu justru menjadi tanggung jawab kita bersama, karena pada dasarnya bahasa itu adalah proses seleksi dari budaya. Jadi sejarah yang panjang itu mengantarkan kita kepada suatu budaya, dan salah satu dari budaya itu adalah bahasa. Nah, dari itulah sudah sepatutnya sebenarnya anak muda ini berbangga karena kita punya bahasa kita sendiri, karena kita punya identitas kita. Karena kalau kita tidak punya identitas, bagaimana orang bisa mengenali kita? Betul. Sama halnya dengan Indonesia. Orang kenal Indonesia mungkin tidak banyak yang mengenal manusia-manusia dari Indonesia. Tapi orang mengenal Indonesia, Indonesia ini kaya akan budaya. Indonesia ini sangat beragam suku bangsanya, agamanya, rasnya. Nah, inilah yang menjadi potensi dari Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah itu sendiri. Terkait bahasa daerah itu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk generasi muda, untuk melestarikannya. Karena memang tantangan yang nyata itu adalah penutur bahasa daerah itu semakin berkurang. Karena memang barangkali implementasi dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari itu kurang. Maka inilah yang harus menjadi titik fokus kita. Bagaimana cara mengupayakan peningkatan implementasi penggunaan bahasa daerah itu dalam berbagai bidang yang memungkinkan. Dan yang paling memungkinkan adalah dalam pembelajaran di sekolah. Karena kan seperti yang seperti kita ketahui, pelan-pelan bahasa daerah itu sudah direvitalisasi melalui pembelajaran. Kalau di Riau sendiri ya ada mata pelajaran muatan lokal. Kalau di Riau sendiri pas zaman saya dulu ada budaya Melayu Riau, BMR itu kita diajari tuh tulisan Arab Melayunya. Nah, itu salah satu upaya tuh untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah dalam generasi muda. Nah, inilah yang harusnya menjadi titik fokus kita bersama. Jadi bukan suatu beban tapi suatu tanggung jawab kita bersama. Ini sangat menarik ya sebenarnya. Menarik sekali Surya. Mengenai bahasa daerah ini. Saya juga melihat bahwa penggunaan bahasa daerah terhadap anak muda saat ini mungkin sudah mulai berkurang. Ya, mungkin ada sedikit rasa canggung atau rasa gengsi seperti itu dalam penggunaan bahasa daerah di kota. Ya, di kota terlebih di kota permasalahannya ini ya. Mungkin kalau di daerah-daerah, mungkin kayak di kampung-kampung kita masih banyak masih itu penggunaan bahasa daerah kan. Kalau misalnya contoh kita sebagai orang Melayu, nak kemana? Menggunakan bahasa daerah seperti itu. Tapi kira-kira kenapa hal ini terjadi di generasi muda? Kenapa mereka sampai canggung atau takut menggunakan bahasa daerah tersebut menurut pandangan kalian? Dari Arya? Kalau dari pandangan saya, ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Globalisasi itu mengantarkan banyak budaya
budaya-budaya asing tentunya, dan dari budaya-budaya asing ini nih membuat sikap pemakaian bahasa yang negatif sebenarnya. Contohnya salah satu bahasa internasional sekarang adalah bahasa Inggris. Iya, Ya. Nah, bahasa Inggris ini kan tidak serta-merta datang ke Indonesia, tapi melalui dampak dari globalisasi itu sendiri. Nah, ketika bahasa Inggris ini hadir, ia menjadi bahasa internasional, menjadi bahasa yang tampak keren di mata-mata anak muda. Nah, ketika ini nampak keren di mata anak muda itu lebih kayak punya kebanggaan tersendiri ketika mereka bisa menguasai bahasa asing ketimbang mereka menguasai bahasa daerah. Inilah sikap atau fenomena sebenarnya pemakaian bahasa yang negatif, menganggap bahasa asing lebih superior daripada bahasa daerah itu sendiri. Padahal sebelum kita mampu mengenal bahasa Inggris itu kita mulai dari induk bahasa kita, bahasa daerah kita sendiri. Seperti bahasa Indonesia yang induknya itu adalah bahasa Melayu. Itu adalah suatu kebanggaan bagi bahasa daerah. Dan seperti yang sejalan sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya terkait anak muda yang canggung itu emang ada kekurangan dalam implementasinya. Barangkali memang mereka tidak mendapatkan lingkungan yang tepat untuk menggunakan bahasa. Karena seperti yang sudah kita ketahui, di daerah saya, misalkan saya dari Sungai Pagar, itu orang-orangnya lebih sering menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Nondak kamano tuh, nak baik kamano lai, apa cito tuh. Masih sering menggunakan bahasa itu karena emang lingkungannya menerima seperti itu. Dan implementasinya tepat karena bahasa daerahnya masih diimplementasikan secara tepat. Nah, kalau implementasinya tidak tepat akan menimbulkan sikap fenomena bahasa yang negatif tadi karena tidak ada yang mengajarkan secara tepat, tidak ada lingkungan yang menerima bahasa daerah itu. Makanya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tolong jangan bawa anggapan bahwa bahasa daerah itu kuno. Bahasa daerah itu keren karena kita sendiri bahasa kita berasal dari bahasa daerah. Oke, berarti sebenarnya ini penggunaan bahasa asing ini atau bahasa yang mungkin termasuk bahasa yang non formal ini terpengaruh juga dengan tren ya. Benar. Tren perubahan globalisasi tadi, Iya, benar. kemudian pengikutan tren yang anak-anak sekarang ini mulai menggunakan bahasa, kalau bisa dikenal biasanya bahasa Jaksel ya. Iya. Ya, bahasa Campur Jaksel, kode. campur Iya. kode seperti itu ya. Kalau menurut Lara sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Menurut Laras, fenomena itu dinamakan fenomena inferioritas linguistik ya, di mana kita merasa rendah diri terhadap bahasa sendiri. Iya. Ini memang kerap beberapa kali terjadi karena itu ada faktor lingkungan dan sebagainya. Kalau dulu kan kita menggunakan bahasa daerah di lingkungan kita aja nih, lingkungan rumah gitu yang mengajarkan kita bahasa tersebut. Ketika sudah masuk di lingkup dan lingkungan yang berbeda, pastinya kita ada rasa canggung nih. Kayaknya kalau aku bawa bahasa daerah kayaknya nggak relevan deh, kayaknya orang-orang nggak bakal Takut paham tak deh diterima. gitu. Jadi makanya ada rasa canggung menggunakan bahasa daerah yang kerap kali terjadi, terutama di kalangan generasi muda karena ada fenomena-fenomena tersebut. Oke. Oke, lanjut. Sekarang ini kan tantangannya makin berat nih. Karena kan anak muda zaman sekarang tuh lagi zamannya scrolling gadget nih. Yang kalau nggak menarik nih skip gitu. Nah, di era digital yang serba cepat ini, mungkin nggak sih bahasa daerah itu bisa bertahan kalau nggak dibikinin konten yang kekinian kayak di TikTok ataupun di Reels Instagram gitu. Nah, mungkin boleh dari Laras dulu. Sepertinya akan sulit ya kalau tidak dibarengi dengan perkembangan zaman Benar. yang canggih Iya. sekarang, menggunakan teknologi salah satunya, karena kita sebagai generasi muda yang kerap kali dipanggil sebagai digital native gitu, pengguna digital gitu kan. Kita kan dekat, keseharian kita kan dekat dengan gawai, dekat dengan media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya. Ketika bahasa daerah tidak diletakkan dan tidak dibentuk dalam digital, sepertinya akan sulit untuk bertahan karena bagaimana kita generasi muda bisa mengenal bahasa daerah lebih lanjut, apalagi dalam keseharian kan kalau tidak disajikan dengan Iya. kemasan-kemasan yang menarik melalui Oke, digital gitu, iya. sepertinya akan sulit. Jadi digitalisasi itu tetap harga mati gitu ya. Oke. Oke, tadi kita sudah membahas bahasa daerah sebagai akar identitas ya, akar identitas seseorang. Sekarang kita mau lanjut mengenai bahasa Indonesia sebagai marwah di ruang digital saat ini. Benar. Nah, kan kalau kita tahu dari latar belakang pendidikan, Arya dan Laras ini merupakan salah satu mahasiswa dari pendidikan bahasa dan sastra Iya, Indonesia. benar. Ya. Nah, menurut kalian ini banyak orang yang beranggapan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar itu kaku. Ya, kaku dan tidak cocok untuk di media sosial. Ya, karena biasanya penggunaan bahasa di media sosial itu
lo gue, guys, dan segala macam itu. Dan ini biasanya berbanding terbalik dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu kan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal itu? Terkait kalau disebut bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kaku, itu sebenarnya sangat amat keliru. Karena kenapa harus menganggap bahasa Indonesia kita itu kaku? Karena bahasa Indonesia kita ini adalah yang membawakan kita sampai pada hari ini. Yang membawa kita menuju ke titik kemerdekaan itu salah satunya adalah dari bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Jadi sebenarnya anggapan kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kaku, itu keliru. Tapi untuk orang yang beranggapan seperti itu, barangkali mereka belum mendapatkan esensi atau estetika dari bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia ini mempunyai estetikanya sendiri. Karena mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, ketika dulu di zaman-zaman perjuangan, bahasa Indonesia itu digunakan dalam seperti karya-karya sastra, puisi, novel, dan itu secara tidak langsung memengaruhi pikiran dan kesadaran orang-orang yang membacanya. Pun bahasa Indonesia di zaman sekarang harus disesuaikan konteksnya. Bahasa Indonesia harus digunakan pada forum-forum yang tepat, pada forum-forum yang formal. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu tidak diimplementasikan pada forum-forum yang tepat, boleh jadi bahasa Indonesia itu dapat terancam kepunahannya, dapat terancam keberadaannya karena salah satu tadi fenomena pemakaian bahasa negatif, menganggap bahasa asing lebih superior daripada bahasa kita sendiri. Maka daripada itu bahasa Indonesia kita ini tetap harus kita nomor satukan, tetap harus kita jaga, tetap harus kita gunakan karena dengan begitu anggapan kalau bahasa Indonesia itu kaku dapat berkurang secara pelan-pelan, namun tetap harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Oke. Ini menarik sebenarnya teman-teman, soal penggunaan bahasa asing atau mungkin bahasa internasional seperti bahasa Inggris itu lebih superior atau lebih menarik mungkin ya benar. didengar orang atau dilihat orang saat kita mengucapkannya. Menurut Arya sendiri kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa penggunaan bahasa lain atau bahasa asing itu nampak lebih superior? Karena pertama kita seperti dalam keseharian kita sudah terbiasa mendengarkan orang berbicara dengan bahasa kita. Misalkan kayak ketika orang Melayu sudah sering mendengarkan bahasa Melayu, ketika mendengarkan orang-orang berbahasa dari bahasa daerah lain misalkan bahasa Madura, wah dia akan sangat kagum itu, dia akan sangat baru pertama kali ada perasaan seperti baru pertama kali mendengarkan itu. Dan sama halnya dengan bahasa, ketika kita mendengarkan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, kita sangat merasa wah ini bahasanya keren sekali seperti itu. Dan sebenarnya itu tidak salah untuk memiliki perasaan seperti itu karena memang kita jarang menggunakan bahasa Inggris, dan ketika ada orang yang lancar menggunakan bahasa Inggris itu kita langsung seperti takjub melihatnya, keren melihatnya. Nah itu adalah faktor lingkungan biasanya. Oleh karena hal tersebut, bahasa Indonesia ini perlu kita gunakan dalam keseharian hidup kita itu dalam forum-forum yang memang harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena penggunaan bahasa asing itu secara pelan-pelan kalau misalkan tidak kita batasi atau tidak kita reorientasi, itu bisa menjadi bahasa yang pelan-pelan menggerus. Karena seperti yang kita ketahui bahasa Inggris sendiri salah satunya sebagai bahasa asing itu ada lingua franca. Jadi bahasa internasional, bahasa perdagangan, bahasa militer, bahasa ilmu pengetahuan itu bahasa Inggris. Jadi kita tidak boleh menolak bahasa Inggris, tapi kita perlu tetap menjaga keberadaan bahasa Indonesia kita. Oke, menarik sekali ya. Tapi kalau dari pandangan Laras? Kalau dari pandangan Laras izin menambahkan sedikit ya Ria dari tadi. Fenomena bahasa asing ini kenapa bisa terkesan lebih keren, lebih superior dibandingkan bahasa Indonesia? Karena kan bahasa asing ini, terutama bahasa Inggris ya, sudah menjadi bahasa teknologi. Teknologi kita menggunakan bahasa Inggris. Lalu juga dalam ilmu pengetahuan, banyaknya kan persaingan global kita menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris terutama seperti itu. Jadi ketika itu, terutama di ranah pendidikan ya, untuk ajang-ajang yang lebih tinggi, pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya, itu kan memerlukan kemampuan bahasa asing gitu. Jadi inilah salah satu alasan mengapa yang membuat
bahasa asing itu terlihat lebih superior gitu karena ada fenomena seperti itu. Oke. Bahasa global, dan untuk persaingan global kan kita butuh bahasa asing. Betul, Hanya saja untuk penggunaannya kan sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik seperti itu. Jadi emang sudah ada aturannya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja dan tidak boleh juga memusuhi bahasa asing ya. Bukan berarti pernyataan kami tadi memusuhi bahasa asing, bukan seperti itu. Hanya saja bahasa Indonesia tetap menjadi rumah dan bahasa utama kita yang tidak boleh kita lupakan. Sama dengan Trigatra Bangun Trigatra Bahasa. Bangun Apa tadi? Bahasa. Apa ya? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke. Nah, itu dia teman-teman intinya. Trigatra Bangun Bangun bahasa. Oke, silakan Oke. dia. Selanjutnya nih ngomongin soal tren media sosial. Nah sekarang kan lagi maraknya nih gaya bahasa campur kode yang mungkin tadi udah kita singgung juga ya. Yang dikit-dikit zaman sekarang kan anak sekarang literally, which is, iya gitu kan. Nah Menarik ini ya. gimana sih pandangan kalian ngelihat fenomena bahasa jaksel atau campur kode ini? Apakah ini berupa ancaman untuk kesucian bahasa nasional kita gitu? Mungkin boleh dari Laras. Ya Laras Kalau boleh. dari Laras ya, fenomena campur kode ini sebenarnya fenomena yang memang sudah banyak terjadi dan mau dihindari juga sebenarnya Sulit ya. sulit gitu karena ini memang sudah banyak. Dan itu bagian dari fenomena bahasa ya, tidak bisa kita terlalu permasalahkan juga. Hanya saja fenomena campur kode ini tidak akan menjadi suatu masalah yang signifikan jikalau ranahnya di mana, sesuai konteksnya di mana gitu. Karena seperti balik ke poin pembahasan kita mengenai bahasa Indonesia tadi, bahasa Indonesia itu tidak kaku kok. Ya. Fleksibel. Konteksnya di mana. Jadi tergantung konteksnya. Selagi campur kode itu di konteks yang tidak formal, hanya sekedar kita membuat takarir di Instagram mungkin boleh lah ya untuk kita asik-asik gitu. Tapi kalau di ranah publik, ranah umum, forum umum menggunakan campur kode itu sangat-sangat tidak disarankan sih karena itu sudah melanggar aturan undang-undang tadi kan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi menurut Laras fenomena tersebut tergantung konteksnya saja. Oke. Jadi tergantung tempatnya gitu ya. benar. Oke. Kalau menurut Arya boleh gimana? Kalau menurut saya sejalan dengan apa yang disampaikan Laras tadi, bahwasanya fenomena campur kode itu sebenarnya tidak dapat dihindari karena emang sifatnya bahasa itu sudah adaptif dan Arbitrer, dinamis. Jadi bahasa itu akan ikut berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman dan salah satunya adalah ketika bahasa Inggris itu berkembang, bahasa Indonesia juga akan berkembang seperti itu. Nah, campur kode itu adalah salah satu fenomena akibat dari adanya globalisasi itu. Globalisasi itu membawakan bahasa Inggris jadi supaya terlihat lebih keren kita campurkan sajalah bahasa kita gitu. Sebenarnya hal ini memang tidak dapat kita hindari dan sebenarnya kalau ini tidak dibatasi atau justru diwajarkan dalam forum-forum formal yang visibilitasnya itu misalkan ini adalah forum formal, pidato presiden lah anggap, menggunakan bahasa campur kode dilihat oleh orang-orang luar negeri. Rasanya itulah yang akan justru mengganggu kesucian dari bahasa kita. Jadi memang campur kode ini harus digunakan pada ranah-ranah atau forum-forum yang memang antara satu dengan duanya itu memang untuk keasikan semata saja, bukan untuk forum-forum formal yang punya visibilitasnya itu sampai ke mata internasional. Tapi kalau untuk forum formal, forum pendidikan dan forum yang lain sebagainya itu mengharuskan bahasa Indonesia, jangan sampai campur kode. Oke, menarik ya Surya. Jadi ini bukan suatu hal yang harus diperangi gitu. Betul. Jadi disesuaikan tempat Disesuaikan dan tempatnya porsinya. saja. Oke. Oke, memang menarik sih teman-teman semuanya mengenai bahasa campur kode ini. Iya. Ya jujur walaupun saya anak bahasa Indonesia mungkin terkadang ya sekali dua kali menggunakan campur kode nih ya. Bukan dosa kok. Bukan dosa ya. Itu bukan dosa. Bukan dosa. Alhamdulillah tak berdamai dosa awal kan. Nah, sebagai seorang duta bahasa, tentu pastinya kalian memiliki peran yang sangat luar biasa dan sangat besar dan tanggung jawab yang tentunya berat. Ya, tentunya berat. Terutama dalam mengedukasi anak muda sekarang dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya saya rasakan karena punya beberapa teman yang menjadi seorang duta bahasa. Jadi penggunaan bahasa mereka otomatis terlebih terjaga daripada kita yang ya mungkin tidak punya gelar sebagai duta bahasa seperti itulah ya saya katakan. Nah, seperti tadi saya dengar Laras menyebutkan kata kari.
Nah, seperti Takarir. itu. Takarir seperti itu ya. Nah, itu kan sebenarnya jarang kita dengar ya. Jujur yang saya sering dengar itu ya cuma caption. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benarnya ada lagi seperti itu. Benar. Seperti mungkin kalau saya beberapa kali nge-MC mungkin menyebutkan seperti disilahkan dinikmati kudapannya seperti. Tapi orang yang mungkin jarang mendengar hal itu apa kudapan? Betul. Orang lebih kenal snack. Beberapa orang mengenal kudapan itu Snack. cuci tangan. Oh, iya. Ya kan? Iya, Kudapan betul. itu cuci tangan seperti itu. Rupanya kudapan itu adalah makanan Camilan. atau camilan. Seperti itu. Itu menarik sebenarnya. Tapi gimana kalian berperan sebagai seorang duta bahasa untuk mempengaruhi teman-teman kalian atau orang-orang di sekeliling kalian untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalau dari Arya? Terkait bahasa Indonesia yang emang padanannya itu jarang ya didengarkan oleh orang-orang. Sebenarnya itu akibat juga dari salah satunya bahasa asing itu sudah lebih dulu menjurus ke pikiran kita. Jadi seperti kita tahu ya, media sosial itu sepak terjangnya itu lebih cepat dari luar negeri sebelum di Indonesia. Jadi ketika media sosial itu masuk di Indonesia, itu adalah hasil dari budaya dari luar negeri. Salah satunya adalah bahasa itu sendiri. Jadi ketika tadi misalkan caption dengan takarir, kita lebih sering mendengarkan caption itu di ruang sosial, media, ruang publik daripada penggunaan takarir. Jadi sebenarnya itu semua tergantung faktor pembiasaan aja, membiasakan. Jadi tentunya kalau misalkan ditanya peran, tentunya sebagai duta bahasa terlebih dulu harus membiasakan dari diri sendiri menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Santun. Ya ingat teman-teman. Baik, benar, dan santun. Bukan baik dan benar. Baik, Ya, benar, dan kurang santun. satu nih. Baik, benar, dan santun. Nah, Oke. setelah kita membiasakan diri kita, kalau sudah terbiasa diri kita, baru kita bisa mengedukasi orang. Karena kita sudah tahu tips dan trik jitu apa yang harus kita lakukan supaya orang-orang lain, terutama teman-teman kita yang paling dekat itu bisa menggunakan. Karena kita sudah mengetahui daya reseptor seperti apa yang cocok untuk orang-orang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan santun. tentunya. Kalau dari Laras? Tentunya sebagai duta bahasa ya, sepertinya kita tidak bisa mewajibkan, peran kita tuh tidak bisa mewajibkan generasi muda harus berbahasa yang baik dan benar ya. Tidak maksa lah ya. Ya, kita tidak bisa memaksa. Iya, betul. Hanya saja peran kami di sini lebih menjadi teladan. Bagaimana kami bisa mengedukasi masyarakat bahwa bahasa Indonesia itu tidak kaku. Bahasa yang baik dan benar itu apa dulu nih fungsi dan maknanya. Bahasa Indonesia itu kaya. Iya benar. Bahasa yang benar itu merujuk pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan kita apa? Ejaan yang disempurnakan edisi kelima sekarang. Itu untuk supaya bicara kita sesuai dengan aturan kaidah kebahasaan ya. Kalau bahasa yang baik bagaimana? Bahasa yang baik itu adalah bagaimana kita memilih diksi yang santun agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan santun pula. Jadi ini tugas kami dan peran kami sebagai duta bahasa untuk mengedukasi masyarakat tentang esensi bahasa yang baik dan benar itu seperti apa. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sekarang ini kan kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau ada orang yang cas-cis-cus bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, itu kan kesannya kayak lebih naik kasta gitu. Seperti yang udah disinggung tadi ya, kelihatan pinter banget gitu. Nah, belajar bahasa asing itu kan seringkali dianggap lebih prestisius nih daripada mendalami bahasa Indonesia. Nah, menurut kalian gimana cara mengubah mindset atau pandangan itu gitu? Boleh dari Arya dulu mungkin? Kalau terkait bahasa Inggris itu dianggap lebih prestisius daripada bahasa Indonesia, itu sebenarnya anggapan yang tidak boleh kita terima mentah-mentah. Memang bahasa Inggris itu diakui sebagai bahasa internasional, perdagangan pakai bahasa Inggris, pendidikan atau ilmu teknologi yang terbaru menggunakan bahasa Inggris, bahkan hingga ke dunia militer internasional pun menggunakan bahasa Inggris. Hanya saja bahasa Inggris itu butuh direorientasi namanya. Direorientasi itu dalam artian kita menyesuaikan kebutuhan. Kita letakkan, kita posisikan ulang bahasa Inggris itu sebagai apa. Nah, bahasa Inggris itu bisa kita gunakan atau kita reorientasikan sebagai alat diplomasi budaya.
Alat diplomasi budaya bagaimana caranya? Bahasa Inggris itu bisa kita gunakan untuk misalkan menulis artikel ilmiah kebudayaan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Itu kita bisa mengenalkan kebudayaan kita menggunakan bahasa Inggris, lalu kita publikasikan artikel ilmiahnya. Sedikit banyaknya pasti ini akan berguna sebagai bentuk dokumentasi budaya kita di luar negeri. Orang-orang akan mengetahui, wah ternyata Indonesia punya budaya ini yang ternyata tak pernah nampak di dunia media sosial. Atau misalkan kita gunakan bahasa Inggris itu dalam konten media digital tentunya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya media digital, media sosial itu adalah hal yang paling dekat dengan kita penggunaannya. Jadi ketika dan punya jangkauan hingga ke luar negeri bahkan. Oleh karena hal tersebut, salah satu upaya yang dapat digunakan juga mereorientasikan bahasa Inggris ini pada penggunaan bahasa di media sosialnya dengan tujuan memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Mungkin menurut Laras gimana? Kalau dari Laras sejalan dengan Arya yaitu reorientasi. Kita bisa mengaplikasikan anggapan bahwa jangan sampai bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini dianggap tidak keren gitu ya, tidak bisa digunakan dalam aspek-aspek dunia dan lain sebagainya, karena bahasa Indonesia dan bahasa daerah sama-sama punya peran yang sama dengan bahasa asing. Kita bisa kok mengorientasi bahasa daerah kita dengan memproduksi konten-konten digital menggunakan bahasa daerah. Kita kenalkan di sana bahasa daerah kita. Jadi tidak hanya melalui bahasa asing saja. Hanya saja di sini pola pikir kita yang harus diubah. Mindset kita yang harus diubah. Bahwasannya bahasa Indonesia, bahasa daerah juga keren. Tidak harus selalu melulu menggunakan bahasa asing dengan cara reorientasi tadi. Jadi ini sebenarnya menarik ya Surya. Karena posisinya itu sebenarnya setara, cuman penempatan fungsinya itu aja yang berbeda. Memang sangat menarik ya penggunaan bahasa asing ini ya. Dan saya menganggap bahwa penggunaan bahasa asing ini adalah sebagai sayap menuju dunia. Saya menuju dunia, kenapa? Karena kita tahu bahwa penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ini adalah salah satu bahasa internasional yang digunakan di setiap titik di dunia ini, seperti itu, di setiap negara, di setiap daerah seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa bahasa asing itu adalah sayap untuk berkarir secara global, untuk di diri kalian sendiri sebagai duta bahasa dalam berpengalaman kalian sendiri. Apakah kalian pernah memiliki dalam memanfaatkan bahasa asing untuk mendukung prestasi kalian? Dari Laras? Iya sih, ini Arya, boleh? Arya Kalau mukanya pun nampaknya seperti orang asing. Seperti itu ya. Oke, boleh. Kalau menguasai bahasa asing itu harus. Karena begini, saya meyakini suatu paradoks. Ada satu paradoks bahwasanya kita tidak bisa menolak suatu kemajuan teknologi. Suatu kemajuan teknologi itu tidak bisa kita tolak. Karena kalau kita menolak kemajuan teknologi itu, sama saja kita menerima satu langkah kemunduran. Nah, masalahnya atau perihalnya sekarang adalah kebanyakan kebaruan atau inovasi itu berasal dari luar negeri, tidak serta-merta semuanya hadir dalam Indonesia. Nah, ketika ini hadir di luar negeri, maka ia dipublikasikanlah dalam bahasa Inggris. Dan mau tidak mau, kita harus bisa menguasai bahasa asing. Salah satunya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu, karena memang sudah perannya bahasa Inggris sekarang di dunia internasional itu merangkum banyak bahasa Inggris ini. Karena pertama, bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang mendokumentasikan suatu inovasi digital. Kalau kita tidak mengerti bahasa Inggris, kalaulah kita tidak memahami makna bahasa Inggris, bisa saja kita tidak mengerti inovasi digital apa sekarang. Dunia ini sedang maju dalam bidang apa, sedang mengusahakan kemajuan dalam bidang apa. Oleh karena itu penting rasanya penggunaan bahasa Inggris itu. Termasuk ke dalam diri saya. Saya penting rasanya untuk mengupayakan pembelajaran bahasa Inggris ke dalam diri saya, menguasai bahasa Inggris dalam diri saya, karena harus itu, karena bahasa Inggrislah yang akan membuat kita mengerti tentang pengetahuan dari dunia luar. Sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Sur tadi, bahwasanya bahasa Inggris itu sayap untuk menuju ke luar. Iya betul, mengelilingi dunia. Benar ya, benar. Iya kan, betul ya. Jadi karena jujur ya, kalau dari pengalaman saya pribadi teman-teman dalam penggunaan bahasa Inggris ini, mungkin saya punya beberapa teman atau kenalan yang mungkin dari
beda negara Ya. seperti itu, dan bisa jadi contohnya kemarin dari Filipina, kemudian luar dari biasa. India dan lain sebagainya, yang mereka datang ke sini mereka menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi ini mengubah pikiran saya bahwa sebenarnya kita nggak perlulah belajar bahasa Inggris menjadi bahasa Inggris itu perlu kita kuasai. Ya, Seperti itu. benar, Ya. harus dikuasai. Perlu sangat perlu kita kuasai karena itu membantu bagaimana, karena sudah menjadi bahasa internasional tadi, ini membantu kita bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan orang di luar sana, Benar. menjadi bahasa pemersatu kita pemersatu. dengan negara lain. Ya, seperti bersatu itu. secara ranah internasional. Betul sekali. Dan dalam prestasi Ya. ini juga sangat menunjang, Menunjang menjadi sekali. poin plus kalau kita bisa berbahasa Inggris. Gitu. Apalagi kalau ajang perlombaannya bisa sampai ke ajang internasional, Ya, seperti itu itu. harus bahasa Tentu, Inggris. betul. Iya, Penggunaannya harus menggunakan penggunaan bahasa bahasa Inggris. Karena kalau kita bawa bahasa Melayu ke sana, nak kemana tuan? Apa dia nak jawab? tak Ya, mengerti contoh kan tak jurinya. mengerti juri itu Tidak kan. mengerti jurinya. Oke. Kalau dari Lara sendiri bagaimana? Penggunaan bahasa asing ya, Ya, sesederhana bahasa Inggris. kita mengikuti Duta Bahasa Riau saja, kita ada tes bagian bahasa asing bahasa Inggris. Oh, Kita berarti ada dites. tesnya ya? Iya, Ada. Oke. benar-benar full lengkap menggunakan bahasa Inggris. Jadi sangat penting sekali. Oke. Kalau para teman-teman nantinya yang nonton senior ini mau daftar Mau Duta daftar Bahasa Duta Riau, Bahasa. silahkan Nah, diperdalam bahasa itu teman-teman asingnya, sudah dikasih bahasa Inggris. kode-kodenya. Jadi tolong dipersiapkan dari Ya, sekarang betul. yang mau nih ya. Gratis. Jadi yang menjadi pemenang Duta Bahasa itu bukan orang yang biasa, tapi orang yang pastinya sudah terpilih ya, sudah melewati berbagai macam uji coba, mulai dari ada UKBI ya, Ada uji UKBI. kompetisi berbahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggrisnya juga dilihat, kemudian menulis juga ya, menulis benar. Menulis artikel ya waktu Artikel itu. kebahasaan. Kemudian dari seni, minat bakat juga dilihat seperti itu. Jadi orang yang menjadi finalis dan pastinya jadi pemenang udah pasti yang orang-orang terpilih ya. Yes, betul. Udah terpilih sudah melewati segala macam seleksi dan sampai akhirnya menjadi seorang pemenang seperti Oke. itu. Oke, boleh lanjut ya. Boleh kita lanjut, tapi kan di masyarakat kita sekarang ini masih banyak cap atau stigma ke Inggris-Inggrisan atau sok British nih gitu. Nah itu kan gampang banget nih nempel ke orang yang emang fasih berbahasa Inggris. Nah menurut pandangan kalian, kalau orang yang fasih bahasa Inggris atau bahasa asing itu otomatis bikin dia jadi kurang Indonesia kah atau bagaimana menurut pandangan kalian? Boleh dari Laras dulu? Dan ini kembali lagi ke poin yang sudah disampaikan tadi ya, bahwasannya dengan kita menguasai bahasa asing bukan berarti kita tidak cinta dengan bahasa, kita tidak menganggap keberadaan identitas kita, bukan berarti seperti itu, tapi dengan bahasa asing inilah kita bisa sebagai salah satu jalur ya untuk bisa melakukan persaingan global, mengambil ilmu teknologi semuanya, persaingan digital itu kan melalui salah satunya melalui bahasa asing gitu. Jadi untuk stigma seperti itu memang itu hanya stigma-stigma dari orang-orang yang mungkin Yes. belum paham esensi dari kebahasaan, terutama bahasa asing gitu ya, bahasa Oke. Inggris gitu. Oke betul. Seperti itu. Menurut Arya gimana? Stigma ke Inggris-Inggrisan, sok Ya. British itu sebenarnya stigma dari hal-hal atau orang-orang yang sebenarnya malas untuk Tidak mampu. belajar Oke. untuk menggunakan bahasa Ya. Inggris. Karena seperti ini. Bukan berarti ketika kita menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya itu kita tidak cinta dengan Indonesia. Karena pada dasarnya inilah tuntutan di masa sekarang. Ya. Dunia sekarang sudah tidak hanya berkutat di Indonesia, Ya, tapi betul. sudah sampai keluar Indonesia. Jadi benar-benar satu dunia itu salah satu bahasa yang mendominasinya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau tuntutannya sekarang adalah kita menguasai atau kita tertinggal. Kalau kita memilih tertinggal ya berkutatlah kita di dalam rumah kita saja. Oke. Tapi kemauan kita adalah kita terus mengembangkan diri kita. Kita mau memperkenalkan Indonesia ini sampai ke ranah internasional. Maka penting di sini bahasa Inggris itu. Karena memang bahasa Inggris ini sebagai tuntutan zaman, bukan sebagai hal yang justru menganggap bahwa kita nggak cinta Indonesia seperti itu. Oke. Oke, kita masuk kepada segmen terakhir mengenai udah segmen terakhir ya, udah lama kita ngomong. menambah Oke, lagi tapi 2 jam. segmen terakhir ini akan banyak yang akan kita bahas. Wah, Oke, sangat kita mau penasaran. tanya tentang peran kalian dan pasti tantangan sebagai duta bahasa dan masa depan nantinya. Ya, setelah terpilih menjadi duta bahasa, apa proyek impian kalian? Ya, proyek impian yang ingin kalian buat pastinya untuk menyatukan 3 bahasa ini. Mulai dari bahasa daerah, Indonesia, dan bahasa asing. Mulai dari Arya? Kalau dari Arya, kalau ditanya
ini proyek impian Iya, ya. proyek berarti. impian Apa ya. yang Jadi ada di bisa kepala. jadi bisa terjadi, bisa Bisa juga tidak tidak. seperti Oke, itu. kalau ditanya proyek impian banyak ya sebenarnya di kepala. Kalau ini kita mulai dari landasannya adalah tiga terbangun bahasa. Kalau untuk utamakan bahasa Indonesia, sebenarnya kalau dari diri Arya itu punya suatu proyek impian itu adalah pengembangan puisi-puisi Indonesia sebagai biblioterapi. Karena sudah ada penelitian yang menyatakan bahwasanya puisi-puisi Indonesia ini syarat makna dan maknanya ini berpotensi bisa sebagai salah satu bahan biblioterapi. Nah, ini sebenarnya adalah proyek impian saya untuk melangsungkan penelitian terkait bagaimana puisi-puisi Indonesia itu dapat dimanfaatkan sebagai biblioterapi yang tepat. Kalau untuk lestarikan bahasa daerah, saya punya proyek impian itu adalah pergelaran seni yang benar-benar menampilkan keseluruhan seni pertunjukan yang ada di daerah-daerah, terutama daerah Riau terlebih dulu. Jadi kan seperti yang kita ketahui, Riau ini dikenal karena budayanya, beragam sekali budayanya, dan memang barangkali tak semua budaya ini yang dapat kesempatan dokumentasinya. Salah satu upaya mendokumentasikannya adalah dengan membawakannya ke seni pertunjukan. Karena saya yakini bahwasanya anak-anak muda hingga generasi-generasi sebelum kita itu senang dengan yang berbau seni pertunjukan itu, karena wah ini ada seni pertunjukan, Lebih ada menarik pertunjukan perhatian ya. kayak, wah ini keren banget. Itu bisa loh memantik kayak suatu hari aku maulah main di panggung itu gitu. Jadi seni pertunjukan itu sebagai salah satu upaya dokumentasi bahasa-bahasa daerah dalam bentuk seni pertunjukan. Kalau untuk bahasa asing, menguasai bahasa asing, saya itu punya proyek impian adalah saya ingin menerbitkan suatu artikel ilmiah kebudayaan menggunakan bahasa Inggris penuh, dalam teks itu bahasa Inggris, tapi membahas mengenai kebudayaan, artikel kebudayaan, dan saya harapkan itu dipublikasikan, didokumentasikan, barangkali semoga bisa sampai Scopus. Wah, Amin, amin. ya Scopus 1 tak perlu skripsi. Ya, proyek impian. Proyek Nah, impian itu ya, benar-benar ya, impian. ya itu salah satu well friend ya, langsung dikode di sini Kak Profinya nampaknya. Oke, nah itu tadi kalau dari Arya mengenai proyek impiannya ini sangat menarik ya. Langsung dibagi menjadi 3 poin dari bahasa daerah Indonesia sampai ke bahasa asing seperti itu. Ya teman-teman bisa terus pantau ya, mungkin dari Instagramnya atau dari Balai Bahasa dan Duta Bahasa ya mengenai proyek-proyek yang akan mereka gencarkan nantinya, pastinya sangat luar biasa. Dan mana tahu nantinya mereka perlu volunteer seperti itu, karena berdiri sendiri pun susah untuk melakukan hal tersebut ya. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Yes, betul. Kalau dari Lara sendiri, proyek impiannya apa nih? Kalau kemarin itu sempat membuat suatu krida atau program kerja ya, di mana Lars ingin mengintegrasikan sastra lisan kita diangkat dalam bentuk game interaktif. Oke. Game interaktif yang lebih tujukan kepada anak-anak sekolah dasar ya sebenarnya, karena mereka ini ada usia gemilang, usia emas nih untuk bisa kita stimulus visual nih. Karena kan mereka lebih dekat dengan hal yang berbau visual. Jadi sedini mungkin kita kenalkan mengenai daerah kita, budaya kita kepada anak-anak. Lalu juga ada proyek impiannya itu adalah menggandeng anak-anak SLB. Jadi inklusivitas. Ini menarik Karena sekali. kan anak-anak SLB ini kan terutama untuk tunarungu ya, mereka kan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Dan terkadang bahasa isyarat itu kan kita tidak terstruktur ya, mana yang terucap saja, mana yang bisa mendapat kesempatan. Iya, jadi terkadang untuk menulis mereka tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar, tidak memenuhi SPOK kan. Maka Lars kemarin sempat kepikiran pengen deh buat satu krida atau kunjungan lah atau program gitu yang bisa kita kolaborasikan dengan pihak manapun yang sekiranya bisa mendukung untuk bagaimana caranya kita bisa menyediakan pendidikan yang inklusif nih, terutama di ranah kebahasaan bahkan kesastraan nantinya untuk anak-anak SLB seperti itu. Oke, luar biasa ya Surya dengan Menarik proyek sekali impian dengan mereka proyek ini. impian mereka, dan kita doakan semoga proyek impian itu terjadi. Amin. Ya Rabbal Oke. Alamin. Ya. Oke. Nah, sekarang nih kan kalian udah bisa dikatakan jadi figur publik nih. Pengikut di medsos sudah pasti bertambah. Sorotan. Tiba-tiba jadi influencer ya. Iya, betul. Tiba-tiba dapat Endorse ya. Sorotan juga mungkin makin banyak gitu kan. Nah, gimana sih cara kalian menyeimbangkan antara tuntutan menjadi influencer yang kontennya itu harus menghibur dengan tugas moral sebagai duta bahasa gitu? Mungkin dari Arya, boleh? Kalau misalkan untuk menyeimbangkan tantangan kebutuhan kita sebagai influencer dengan menjaga moral kita, itu
pastinya adalah suatu keharusan ya. Ya. Tentunya kita nggak boleh nyeleneh dalam membawakan diri kita, terutama dalam ruang sosial. Kita tetap harus mampu menjaga martabat diri kita, menjaga kehormatan diri kita, dan mampu membawakan diri kita yang positif ke dalam ruang sosial. Karena dengan begitu orang-orang akan terinspirasi kalau melihat kita. Saya rasa ini adalah suatu hal yang tidak sulit untuk dilakukan karena cukup menjadi diri sendiri, hanya saja kembangkanlah diri sendiri menjadi pribadi yang positif, terutama di ruang sosial. Biasa sekali teman-teman. Itu agak menusuk saya sebenarnya. Iya, jadi tetap bagaimanapun kita, terutama kita dalam bersosial media seperti itu kan, karena banyak sekarang ini yang penting viral. Iya, yang penting viral. Yang Benar. penting viral. Dia tidak penting lagi tentang bagaimana martabat dia, harkatnya dia. Yang penting viral aja dulu, FYP aja dulu. Mau apapun dibuat mereka seperti itu kan. Mungkin dari Laras gimana? Menyeimbangkan Iya. peran sebagai influencer dan duta bahasa ya. Iya, betul. Pasti tetap dengan menjadi diri sendiri ya. Karena kalau tidak menjadi diri sendiri rasanya tidak nyaman untuk menjalani suatu amanah, apalagi ini setahun lamanya gitu. Tetap menjadi diri sendiri karena dengan menjadi diri sendiri itu kita bisa lebih melakukan semua itu kan dari hati ya, jadi nggak jadi beban gitu, nggak jadi beban. Jadi ketika menjalankan tugas atau seperti kita membuat konten itu yang ngalir aja Lebih gitu, lega, lebih lega, lebih tidak jadi santai. beban, tidak berat hati gitu. benar, Jadi benar. tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketika kita di depan layar dengan kita seperti Di belakang biasanya, layar, di belakang ya. pun juga tetap sama. Intinya tetap menjadi diri sendiri sih supaya kita tetap Oke. nyaman menjalaninya. Oke, Jadi tetap luar biasa. seimbang. Iya, seimbang. Luar biasa Surya, jawabannya Surya. Ya, sangat luar biasa. Intinya pinter-pinter jaga keseimbangan antara estetika konten dan juga esensi edukasinya Esensi gitu. edukasi Oke. diri kita. Sangat luar biasa. Tidak terasa sudah panjang sekali perbincangan kita, ya kan? Sudah hampir 1 jam kita berbicara Sudah mengenai 1 jam. 3 bahasa saja. Terasa ya, 5 seperti menit itu kan. baru nih. Baru 5 menit. Dia mau nambah lagi. Iya, nanti kita akan Banyak lagi. mungkin di sesi-sesi selanjutnya, Iya, betul. di kelas-kelas literasi selanjutnya kita bisa membahas. Tapi untuk yang terakhir nih, Apa tuh? sebagai seorang duta bahasa, apa yang ingin kalian sampaikan kepada para audiens kita yang menonton kita ya dari rumahnya masing-masing mengenai penggunaan 3 bahasa ini, terutama pengembangan Trigatra Bangun Bahasa tadi. Bagaimana kalian mengajak mereka supaya dapat mengembangkan 3 bahasa ini dan dapat menguasai bahasa-bahasa ini? Mungkin dari Laras dulu. Oke. Ditujukan terutama kepada generasi muda bahwasanya kita mempunyai Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena percayalah, ketiga aspek ini sangat-sangat memiliki manfaat yang signifikan, terutama bagi kita generasi muda untuk lebih mencintai identitas kita, lalu juga untuk menuju persaingan global supaya tidak tertinggal dengan generasi-generasi emas lainnya, supaya kita bisa bersaing. Oleh karena itu, mari dari sekarang kita gerakan cinta kepada bahasa Indonesia, tetap menguasai bahasa daerah dan kuasai bahasa asing untuk persaingan global. Luar biasa. Kalau dari Arya? Kalau dari Arya, ya sebenarnya halo teman-teman. Pesan dari saya tentunya tetaplah berbanggalah menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ini adalah identitas kita. Tidak semua negara yang punya bahasa identitasnya masing-masing. Ada yang masih menggunakan bahasa penjajahnya. Maka daripada itu sudah sepatutnya kita berbangga karena kita, sejarah kita, budaya kita mengantarkan kita kepada bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sendiri punya banyak sekali kosakata yang estetik. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman senang sekali dengan kata-kata estetik itu, bahasa Indonesia punya banyak bahasa dan kata-kata yang estetik. Ya. Tinggal dicari aja. Dan jangan anggap bahasa daerah itu kuno. Karena bahasa daerah ini yang mengantarkan Indonesia kepada kekayaan-kekayaan. Seni-seni budaya, seni-seni pertunjukan, semuanya itu akarnya itu dari bahasa daerah. Tidak mentah-mentah muncul dari pikiran, oh seperti ini, begitu saja. Tidak, tapi ada bahasa daerah yang mengantarkannya. Maka jangan anggap kuno.
lestarikanlah, banyak cara untuk melestarikan bahasa daerah. Berbanggalah karena kita punya identitas, dan jangan malas belajar bahasa asing. Karena dunia tidak hanya berkutat di rumah kita, tapi dunia itu luas sekali. Dunia tidak hanya di Indonesia, tapi sudah sampai ke luar negeri, ke manapun, Maroko, Inggris, segala bagai negara itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Teman-teman harus menguasai bahasa Inggris sebagai sayap teman-teman untuk menjelajahi dunia. Luar Ya, biasa, luar biasa Surya. sekali, Agak teman-teman. merinding ya Iya, Surya betul, dengar ya. betul, betul. Ini tiba-tiba nih bulu kuduk nah. Ini apa ya? Oke, terima Oke, kasih terima sekali kasih, Arya, Mbak Laras. Wi. Kami sangat terhormat bisa kedatangan Duta Bahasa Kami juga terhormat untuk Ya. diundang Dengan senang hati. dengan senang hati. Iya, terima kasih banyak, dan kami berharap setiap teman-teman yang menonton dari tempatnya masing-masing sudah melihat bagaimana cerita mereka mulai dari pertama sekali dari awal dari Duta Prodi sampai akhirnya sampai di posisi sebagai winner Duta Bahasa Riau, memiliki banyak sekali lika-liku perjalanan yang sangat luar biasa yang mereka ukir. Tapi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa itu adalah proses belajar mereka sampai kepada tahap yang lebih tinggi atau level yang lebih tinggi. Sangat luar biasa sekali. Kita juga sudah mendengarkan dari mereka, sedikit menyimpulkan bahwa kita harus tetap mencintai bahasa daerah, ya, mengutamakan bahasa Indonesia dan menguasai bahasa Bahasa asing asing. untuk perkembangan diri kita sendiri dan orang banyak, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Arya dan Terima Laras. kasih kembali. Ya, kita berharap kedepannya tetap akan ada terjalin komunikasi dan Amin. kerjasama antara Duta Bahasa dan Perpustakaan UNRI, Pasti. karena ini silinier sebenarnya sejalan Benar, antara benar, literasi sejalan. dengan Benar, Duta benar Bahasa seperti itu. Mungkin nantinya kedepannya kita akan merepotkan Duta Bahasa ya Ditunggu. untuk setiap program-program yang akan kita jalankan untuk mencerdaskan dan mengembangkan literasi bagi mahasiswa terutama di lingkungan Universitas Riau. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang belum melihat video ini dapat menontonnya dan dapat terinspirasi dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe sebanyak-banyaknya. Saya Surya Dharma. Saya Desi Permata Dea. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.